Kita semua akan bahas mengenai kitab 1 Samuel pasal yang ketiga, saudara, di mana kita akan belajar sama-sama dan kita akan masuk tema yang baru, yaitu tuning in. Katakan sama-sama, tuning in. Nah, saudara, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk meletakkan sebuah dasar yang penting dalam bulan ini, di mana kita mau supaya kita bisa menyetel kembali, menyelaraskan kembali kehidupan kita. Tapi saya mau mengajak Anda untuk membahas sesuatu hal yang sangat penting sebelum kita tuning yang lainnya dalam hidup kita. Tapi ada satu hal yang kita harus setel, kita tuning in kembali dalam seluruh kehidupan kita. Dan ketika saya merenungkan ini dan saya membaca dalam perenungan dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ini, saya mengambil sebuah judul khotbah pagi hari ini, yaitu Tuning into God's Voice. Bagaimana kehidupan kita ini diselaraskan kembali, disetel kembali, supaya kita alignment, selaras dengan suara Tuhan, saudara. Menurut saya ini adalah sesuatu yang fondasi, sesuatu yang sangat penting yang mesti kita setel dalam hidup kita. Yang pertama adalah bagaimana kita menyetel kembali kehidupan kita selaras dengan suara Tuhan. Artinya kehidupan kita digerakkan, diarahkan oleh Tuhan sendiri dengan suaranya. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, kalau Anda baca dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, next slide. Nah, saudara, saya akan mulai dengan sebuah pendahuluan. Kalau Anda baca ini, ayat ini, saudara, 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 1 sampai 14, maka saudara akan menemukan secara singkat ini latar belakang daripada 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 14, di mana ada 4 hal yang menjadi latar belakang pembahasan kita hari ini mengenai tuning into God's voice. Yang pertama, saudara, kondisi spiritual, di mana saat itu masyarakat di bangsa Israel itu mengalami yang namanya kemerosotan spiritual, saudara. Nah, ini yang menjadi latar belakang dalam kitab Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 14, yaitu pertama, kondisi spiritual yang merosot, saudara. Di mana waktu itu Imam Eli yang seharusnya memimpin umat Tuhan dalam penyembahan yang benar, dalam semua hal yang benar, gagal mendisiplinkan anaknya. Dia nggak usah ngomong tentang jemaat, tapi anaknya sendiri yang nggak menjadi contoh, yaitu Hofni dan Pinehas. Dia berperilaku tidak hormat, korup dalam pelayanan di kemah suci. Anda bisa baca 1 Samuel pasal yang kedua, satu pasal sebelum itu. Dan ini mencerminkan yang namanya ketidaksetiaan dan ketidaktahuan akan firman Allah. Jadi 1 Samuel 3 ini berbicara mengenai kondisi spiritual yang merosot. Dan kalau kita mau ngomong secara jujur, hari-hari ini kita juga melihat ada begitu banyak gereja, ada begitu banyak persekutuan, mungkin bahkan, saudara, orang-orang Kristen mengalami yang namanya kemerosotan spiritual, saudara. Dan yang kedua adalah kondisi di mana mereka kurang respon terhadap firman Allah, saudara, atau firman Tuhan. Firman Tuhan di situ mungkin jarang. Kenapa? Karena kurang respon dari umat Tuhan. Pesan-pesan yang disampaikan sebelumnya mereka tidak merespon. Dan saya percaya ketika umat Tuhan tidak mentaati atau merespon firman Tuhan, maka komunikasi antara Tuhan dan umatnya bisa terhambat, saudara. Dan kalau Anda baca 1 Samuel pasal yang ketiga, kamu akan menemukan, saudara, bagaimana kondisi spiritual yang merosot, kurangnya respon terhadap firman Allah. Dan yang ketiga, ketidaksetiadaan pemimpin rohani yang kuat. Sebelum Samuel itu tidak ada pemimpin rohani yang kuat, yang membawa umat Tuhan bisa kembali kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Masa itu adalah masa transisi antara zaman hakim-hakim dan zaman raja-raja, di mana kepemimpinan spiritual lemah dan tidak konsisten. Bahkan, saudara, Alkitab mencatat di zaman itu mereka berbuat sesuai apa yang menurut mereka benar, dan tidak ada firman di situ. Tidak ada pemimpin rohani yang kuat yang bisa memberikan direction, arahan, yang memberikan tuntunan seperti di zaman-zaman sebelumnya. Dan Anda akan menemukan inilah kondisi 1 Samuel pasal yang ketiga. Lalu yang terakhir, kalau Anda lihat kondisi apa yang terjadi yang menjadi latar belakang 1 Samuel 3, yaitu Tuhan seolah-olah, dengar baik-baik, menahan firman-Nya. Ada kemungkinan mungkin Tuhan sengaja tidak berfirman. Kenapa? Karena sebagai sebuah bentuk disiplin atau hukuman
karena ketidaktaatan mereka, ada respon mereka akan firman Allah. Sehingga saudara, Tuhan mau menunjukkan cara ini supaya mereka berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kalau Anda pelajari dalam kitab ini, firman Tuhan jarang sekali. Sebelum Samuel, saudara, nabi besar ini, di zaman itu tidak ada firman Tuhan, tidak ada firman yang keluar, dan Tuhan tidak berfirman kepada umatnya. Kenapa? Karena 4 kondisi ini, yaitu yang pertama, kondisi spiritual yang merosot, kurangnya respon terhadap firman Allah, ketidak ada pemimpin rohani yang kuat, yang profetik, yang mengarahkan mereka secara sungguh-sungguh, saudara. Lalu karena Tuhan menahan firman-Nya, sehingga mereka adalah mengalami masa yang gelap sekali, di mana Tuhan tidak berbicara. Bagi saya, kalau kita bangun IFJF Palembang gereja dan Tuhan gak bicara lagi di gereja ini, maka sebaiknya gereja ini tutup. Kenapa? Karena itu adalah masa yang kelam sekali, di mana tidak ada firman, tidak ada pernyataan, tidak ada hal-hal yang Tuhan nyatakan, dan seolah-olah kita gak tahu what should I do, apa yang mesti kita lakukan. Makanya dari kondisi ini saya percaya firman Tuhan mengajar kita satu, untuk tuning kembali. Yang setuju katakan amin, saudara. Setel kehidupan kembali supaya kita selaras. Saudara, mungkin dalam kehidupan Anda, dalam keluarga, Tuhan tidak lagi berbicara. Mungkin dalam kondisi keluargamu kemerosotan rohani terjadi. Mungkin dalam keluargamu tidak ada firman yang berbicara dalam keluargamu. That's the meaning, itu artinya you must tuning again. Kamu harus setel kembali, tuning into God's voice, supaya kita bisa kembali menyelaraskan. Kalau dalam pelayananmu Tuhan tidak lagi berbicara dalam pelayananmu, di dalam pelayanan yang kita bangun, kita nggak lagi mendengar firman Allah, kita nggak lagi dengar Tuhan bicara dalam hidup kita, artinya itu waktunya kita harus tuning again. Ya, amin, saudara. Saya nggak tahu bagaimana kondisi Anda. Kalau Anda sedang mengalami kemerosotan rohani, wah dulu kalau saya WL ya Tuhan bicara loh, lagu ini, tiba-tiba nggak ada lagi, itu artinya kita harus tuning again. Wah dulu kalau saya khotbah, sebelum khotbah ya Tuhan kasih firman, Tuhan kasih mimpi, Tuhan kasih ayat. Sekarang aku nggak ngerti khotbah mau apain. Ya udah paling gampang tanya AI. Oh paling gampang ini dan semua. Artinya you must tuning again. Wah dulu ya kalau nari ya saya nyiptain gerakannya itu pokoknya gampang, kayak tiba-tiba kayak ada malaikat yang ngajari. Kok sekarang udah jarang, Tuhan lagi nggak bicara dengan kita lagi. That's meaning you must tuning again. Oh saya dulu ngajar sekolah minggu ya, tiba-tiba dapat inspirasi nih, Roh Kudus ngomong ini sama saya. Tapi sekarang udah lama sekali Roh Kudus gak ngomong. That's meaning tuning again. Kita harus kembali setelah hati kita. Wah dulu aku kerja ya, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Wah sekarang kok Tuhan gak bicara dalam pekerjaanku. Itu artinya kamu harus tuning again. Itu yang menjadi latar belakang kenapa kita harus menyelaraskan kembali hidup kita. Karena saya percaya Dia pasti bicara dengan kita, Dia pasti ngomong sama Anda, Dia pasti akan menuntun kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Hari ini saya akan bahas tentang 2 kalimat yang sama tapi tidak sama, serupa tapi tak sama, yaitu yang pertama kata hearing, yang kedua kata listening, atau mendengar dan mendengarkan. Semuanya kayaknya sama, cuman bedanya satu ada kan, satu tidak. Tapi kalau saudara telusuri 2 kalimat ini, 2 kata ini adalah kata yang kayaknya mirip, tapi artinya, pemahamannya jauh sekali berbeda. Ada begitu banyak orang Kristen mendengar tapi tidak mendengarkan. Mereka ada di gereja seperti Pak Yudi tadi doa pagi. Kita bisa ada di gereja ini, kita bisa kebaktian di sini, tapi pikiran kita kemana-mana dan hati kita nggak di sini. Kita lagi mikirin apa? Kita mikirin luar. Saudara, ada begitu banyak orang bisa mendengar yang namanya Alkitab, mendengar firman Allah, mendengar khotbah, tapi nggak banyak yang mendengarkan khotbah. Yang ada cuma mendengar khotbah, tapi bukan mendengarkan khotbah. Saya berdoa supaya Anda dan saya bisa memahami sebuah perbedaan yang signifikan sekali antara mendengar dan mendengarkan. Karena saya mau supaya kita menjadi dewasa. Ada amin, saudara. One of the job, tugas saya sebagai gembala adalah bagaimana mengajar, membimbing umat Tuhan yang dipercayakan. Bukan cuma datang ke gereja ngabsen, tapi mereka harus growing, harus bertumbuh. Dari bayi menjadi remaja, dewasa, dan menghasilkan buah. Karena that is the purpose of life.
Bukan cuma datang ke gereja ngabsen, yang penting kita datang, kita dengar khotbah. Tapi saya berdoa supaya kita masuk to the next level. Kalau Tuhan nggak lagi berbicara dalam hidupmu, nggak lagi bicara dalam keluargamu, itu artinya kita harus tuning again hidup kita, selaras kembali dengan firman Allah. Nah, makanya saya mau mengajak untuk membangun sebuah dasar terlebih dahulu, kata mendengar dan mendengarkan, supaya kita bisa tuning again into God's voice. Apa itu mendengarkan? Mendengar dan mendengarkan itu beda sekali. Yang pertama, mendengar itu dapat menangkap suara atau bunyi dengan telinga, artinya nggak tuli. Tapi mendengarkan adalah mendengar akan sesuatu dengan sungguh-sungguh, atau memasang telinga baik-baik untuk mendengar, memperhatikan, mengindahkan menurut saudara. Jadi kalau mendengar tuh kita taunya cuman ada suara aja, tapi kita nggak tahu suara itu apa. Sedangkan mendengarkan adalah kita bukan cuma dengar bunyi-bunyian, tapi kita tahu bunyi-bunyian itu ada meaning, ada arti, dan kita memberikan attention yang khusus. Kalau dalam Hebrew dia katakan Shema, Shema. Jadi listening itu berbeda, memperhatikan itu beda, mendengarkan itu beda. Kita memperhatikan, memfokuskan sesuatu dengan apa yang dia ngomong, dan itu masuk dari telinga, masuk ke hati kita. Sedangkan kata mendengar, ya udah dengar aja. Nah, ini contoh, bukan di sini saudara. Dulu saudara, di tempat Ramayana, di yang lama dulu, lalu kita bilang, kamu tolong ya ini. Oh ya pastor, oke siap. Habis itu saya tanya, lo mana? Oh iya lupa. Lalu habis itu saya ini lagi, ngomong lagi, nanti kamu tolong ini ya. Oh ya siap pastor, oke. Lalu sekian jam lagi saya tanya, lo mana? Oh iya, ya ampun lupa lagi katanya. Nah, ini orang mendengar tapi tidak mendengarkan. Mendengar itu cuman kita bisa menangkap suara atau bunyi, tapi tidak ada meaning, tidak ada arti. Sedangkan mendengarkan itu kita dengan sungguh-sungguh memberikan attention, memasang telinga kita untuk memperhatikan, mengindahkan. Kita nggak cuma menangkap bunyi, tapi kita meneliti, memperhatikan bunyi itu apa, maksudnya apa. Ada banyak orang bisa ngomong gini, nak, kok belum mandi? Sana mandi. Oh iya Dad, iya Pak, iya Mah. Habis itu sejam kemudian ditanya lagi, loh kok belum mandi? Oh iya ya. Nah, ini suka dengar, dia tahu, dia dengar saudara, tapi dia tidak memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang didengar saudara. Lalu bahasa Inggrisnya kalau mendengar itu hearing, kalau mendengarkan itu listening. Keterlibatannya, kalau mendengar itu sifatnya pasif, tidak memerlukan usaha sadar. Ya pokoknya nyantai aja, sambil tidur aja kita bisa menangkap bunyi. Tapi kalau mendengarkan itu aktif, memerlukan yang namanya attention and focus. Jadi itu mendengarkan beda saudara. Anda punya anak, Anda suka ngomong, nak, sana pergi mandi. Oh ya mak, siap mak. Dia dengar, dia nangkep, sambil tidur, sambil main. Tetapi saudara, untuk mendengarkan, dia perlu fokus, dan dia perlu perhatian, dan dia akan melakukan apa yang dia dengar saudara. Itulah mendengarkan. Lalu pemahaman. Untuk mendengar itu tidak selalu memahami makna, tetapi saudara mendengarkan itu memahami dan menginterpretasikan pesan. Itulah mendengarkan saudara. Lalu untuk sebuah respon, mendengar itu tidak selalu menghasilkan respon, karena dia cuma dengar aja, gak perlu respon. Tetapi saudara seringkali menghasilkan respon kalau mendengarkan, atau tindakan saudara. Pokoknya dia bunyi dan dia tahu ada respon. Kalau masalah tingkat kesadaran, mendengar itu tidak terjadi otomatis, tetapi mendengarkan butuh kesadaran dan butuh niat saudara. Dari pengertian ini saya menjabarkan bahwa saya berdoa supaya kita menjadi orang yang mendengarkan, bukan cuma mendengar. Saya berdoa semua jemaat AFC Palembang bukan cuma dengar khotbah, tapi mendengarkan khotbah. Yang setuju katakan amin saudara. Karena perbedaannya itu sangat signifikan antara mendengar khotbah dan mendengarkan khotbah. Ada satu orang berkata kepada saya gini, pastor, istriku tuh ya jarang nyatet khotbah pastor, tapi dia bisa ingat loh khotbah-khotbahnya. Saya bilang, wah itu karena dia mendengarkan.
Tapi ada orang yang catat, saudara, tapi habis itu dia lupa semua apa yang dia catat, saudara, karena dia cuma mendengar, saudara. Sekali lagi saya katakan, mendengarkan itu shema. Kalau dalam Hebrew, tulisan bahasa Hebrew aslinya, itu artinya dia itu kayak mendengar, memperhatikan orang itu, dan semua perkataannya dimasukin ke telinga dan masuk ke hatinya dan nempel, saudara. Dia memberikan fokus dan attention. Itulah mendengarkan. Dan saya yakin dan percaya kalau kamu benar-benar mendengarkan khotbah, saya yakin minimal adalah yang nempel di hatimu dan kamu ngerti. Minimal hari ini saya mau memulai dengan sebuah pendahuluan. Kenapa 1 Samuel 3 terjadi? Karena ada 4 faktor. Kemerosotan rohani, pemimpin kehilangan arah dan tidak memberikan arahan spiritual kepada yang lain. Dan masa itu adalah masa kegelapan, di mana Roh Kudus tidak berbicara, tidak ada firman yang datang, sehingga semua mereka hidupnya carpe diem, semaunya mereka. Mereka melakukan apa yang menurut mereka benar, apa yang pandangan mereka benar, mereka lakukan. Karena mereka no direction. Itu sebabnya kalau dalam hidup kita, Tuhan tidak lagi bicara. Dulu pastor, aku kalau ambil gitar ya, aku nyembah Tuhan, aku bisa nangis di jamah Roh Kudus. Kok sekarang enggak ya? Itu artinya waktunya kamu tuning again. Sama halnya kalau kamu main gitar atau main bass, tiba-tiba kok nggak enak ya, kok fales ya, kamu harus tuning again, setel kembali, supaya mengeluarkan nada-nada yang harmoni, yang enak didengar, tidak membisingkan telinga. Kalau tiba-tiba kamu berkata, Tuhan, dulu kalau aku doa ya, aku bisa nangis, aku bisa baca Alkitab sampai lama sekali, aku bisa merenung, aku bisa berlutut dalam hadirat Allah berjam-jam. Sekarang kok gak bisa? Artinya sekali lagi, kamu harus tuning again hari ini, setel kembali kehidupanmu. Oh dulu ya kan tiap kali aku nyanyi ya penyembahan ya, kok aku bisa meneteskan air mata, aku bisa nangis. Sekarang kok gak berasa apa-apa ya? Artinya kamu harus tuning again hari ini. Dan kita mau bahas hari ini sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita menyetel, menyelaraskan kehidupan kita selaras, alignment dengan suara Tuhan. Ada kebenaran yang saya mau bagikan tentang God voice. Sebuah kebenaran, the truth will make you free. Akan membebaskan kehidupan saudara. Saya mau bahas tentang the truth about God voice. Kebenaran tentang suara Tuhan dalam kehidupan Anda. Karena saya percaya dia bicara bukan untuk cuma ngomong secara asal-asalan. Dia bukan cuma sekadar bunyi-bunyian yang tidak mempunyai makna atau meaning. Tapi saya percaya suara Tuhan selalu punya tujuan. Suara Tuhan pasti punya purpose. Suara Tuhan pasti mengarahkan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, what is the truth? Apa kebenaran yang pertama? Yaitu to listen, untuk mendengarkan. Sama-sama katakan, untuk mendengarkan. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 3 berkata, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, Imam Eli maksudnya. Pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Sebenarnya ketika saya baca ini ada makna profetik di dalamnya, di mana Imam Eli sebagai imam, visinya sudah mulai kabur, matanya udah nggak lihat lagi yang baik. Ini benar-benar bukan cuma secara fisik, tetapi secara spiritual. Imam Eli memang mengalami kayak gini, kehilangan visi, kabur. Dia nggak lagi tajam kayak dulu, saudara. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel tertidur, telah tidur di dalam bait suci, tempat tabut Allah, saudara. Nah, kalau Anda pelajari, sebenarnya kalau Anda lihat di situ bagaimana kondisi bangsa Israel benar-benar terpuruk dalam dosa. Bukan cuma mereka tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus bicara dalam hidup mereka, tidak ada penglihatan, tapi para pemimpin rohani yang harusnya memberikan direction, memberikan teladan contoh. Tapi Hofni dan Pinehas sebagai seorang imam tidak memberi contoh yang baik bagi jemaat umat Israel. Bahkan mereka melakukan dosa-dosa yang luar biasa, termasuk dosa perzinahan. Mereka tidur dengan perempuan-perempuan penjaga gerbang dan semuanya yang melayani di bait Allah.
Jadi sebenarnya ini adalah kondisi yang buruk sekali. Ini adalah kondisi yang parah sekali, di mana pemimpin bukan memberikan teladan rohani, tapi justru mengalami kebobrokan moral dalam kehidupan mereka. Dan inilah kondisinya. Dan hari itu Alkitab berkata dalam 1 Samuel pasal 3, Tuhan jarang bicara, penglihatan gak ada. Dan tiba-tiba Tuhan berbicara. What is the truth daripada kebenaran ini? Yang pertama, saya percaya God's voice adalah untuk mendengarkan, to listen. Kenapa Tuhan bicara kepada kita? Karena Dia mau kita mendengarkan suaranya. Ada amin, saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan itu selalu, katakan selalu, saudara. Selalu apa, Pastor Robert? Saya yakin selalu ingin berbicara kepada kita. Yang percaya katakan amin. Saya yakin sekali, walaupun Samuel masih kecil, masih belum besar, masih kecil, saudara, tapi saudara, Tuhan mau supaya Samuel menjadi seorang yang mendengarkan firman dan menyampaikan firman. God's voice, salah satu kebenarannya adalah to listen, untuk kita mendengarkan. Lalu baru setelah kita mendengarkan, Samuel mencerna semua apa yang Tuhan bicarakan, dan dia menyampaikannya kepada umat Tuhan. Saya yakin dan percaya the truth about God's voice adalah to listen. Dia berbicara supaya kita memperhatikan. Dan ketika kita memperhatikan, saya percaya Ulangan 28 akan terjadi. Kamu akan diberkati secara luar biasa. Intinya kalau kamu dengarkan suara Tuhan, maka kamu akan diberkati. Dan kamu akan mengalami hal yang ajaib dalam hidup Anda. Makanya kalau hari ini Tuhan tidak lagi berbicara dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, yuk tuning again hari ini. Kita setel kembali kehidupan kita, hati kita, selaras alignment dengan God's voice. Karena saya percaya God's voice adalah untuk kita mendengarkannya, to listen, supaya kita mendengar. Ada sebuah dasar yang saya mau letakkan buat Anda. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, my sheep hear my voice, and I know them. Aku mengenal mereka, and they follow me. Dan mereka mengikut aku. Dan sebenarnya saya yakin dan percaya dari ayat ini ada 3 hal penting kalau Anda bisa cerah. Yang pertama, kalau kita adalah dombanya Tuhan, kita akan mengenal dan mendengarkan suaranya. Ingat, bukan cuma mendengar, tapi mendengarkan. Artinya kita memberikan perhatian, attention, fokus kita dengan apa yang Tuhan bicarakan, bukan malah melawan suara Tuhan. Dan ini yang terjadi, maafkan saya harus ngomong the reality of life. Kebanyakan orang Kristen, kalau sesuai dengan keinginan dia, kesukaan dia, dia ngomong suara Tuhan. Kalau nggak sesuai, dia bilang bukan Tuhan, walaupun sebenarnya itu Tuhan berbicara. Nanti saya akan kasih realita bagaimana Tuhan bicara. Nggak selalu hal yang baik buat kita. Tuhan bicara nggak selalu bicara tentang berkat buat hidup kita. Tapi kalau memang itu God's voice, kita harus memberikan perhatian untuk mendengarkan. Because God's voice to listen, untuk kita mendengarkannya. Yang setuju katakan amin, saudara. My sheep hear my voice, and I know them. Aku kenal mereka. Saya yakin dan percaya kalau kita memang benar-benar anak Tuhan, kita pasti akan kenal suara Bapak kita. Siapa yang punya anak? Angkat tangan, saudara. Kalau kamu punya anak, lalu kamu telepon anakmu, kamu bercandain, halo, ini siapa? Dia bilang, udahlah Pak, jangan main-main, Papa ini pasti. Bukan, itu bukan Papa. Papa. Kenapa, saudara? Karena ada relation, ada hubungan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya yakin waktu dia ngomong melalui khotbah orang lain, melalui hidup orang lain, bahkan melalui gambar, bahkan melalui awan, sekalipun kita lihat gambar awan, lihat apapun, kita bisa tahu itu Tuhan sedang bicara sama kita. Because we have a relation. Tapi kalau kita nggak punya hubungan, dia ngomong langsung, dia khotbah, dia sampai firman, kita nggak yakin itu Tuhan ngomong sama kita. Padahal kita tahu itu Tuhan sedang ngomong sama kita. Makanya saya yakin dan percaya, basically kalau kamu mau dengar suara Tuhan, kamu harus bangun komunikasi dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Baru kamu akan tahu ini Tuhan.
Tadi lagi nari, tiba-tiba saya tahu ada beberapa orang yang nggak nari, bukan karena mereka males, mungkin karena mereka ada kerjaan atau apa, mereka nggak latihan. Kalau nggak latihan nggak boleh nari. Lalu tiba-tiba Ama dengar suara di tengah-tengah kebisingan orang worship, orang ngomong. Ama bisa dengar, kenapa? Ama punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Tiba-tiba dia ngomong, suruh semua penari nari semua. Lalu Mama ngomong, mereka yang nggak latihan gimana Tuhan? Mama bisa tahu itu suara Tuhan karena dia kenal, karena domba mengenal suara gembalanya. Lalu dia ngomong, dia panggil istri saya, wes pokoknya kali ini dilosin semuanya, suruh nari, karena Tuhan ngomong suruh nari. Dan tiba-tiba nggak tahu gimana caranya, semuanya nari. Lalu dia nggak tahan nama tadinya, sampai Roh Kudus dorong, dia bilang, iya aku sampein. Lalu tiba-tiba dia tadi ngomong sama saya, tadi waktu nari saya lihat loh, semua penari dikasih sesuatu sama Tuhan, kayak bentuknya daun tapi emas daun itu, satu orang satu, bahkan si perintil itu pun ada. Kan karena tadi Ricky bawa anaknya kan gini, dia pun dapat katanya, dikasih satu demi satu. Saudara, sekali lagi saya katakan saudara, kalau kamu punya connection dengan Tuhan yang baik, anytime dia bisa bicara sama kamu dan kamu akan tahu itu Tuhan. You can recognize, karena kamu akan dengan cepat sekali nangkep, oh itu Tuhan yang ngomong. Kenapa? Karena punya hubungan. Sekali lagi, my sheep hear my voice. Jadi kalau kita dombanya Tuhan, harusnya ada sebuah sensor di hati kita, tahu kalau dia sedang bicara sama kita. Kalau sampai itu hilang dari hidup kita, dengar baik-baik, tuning again hari ini, setel kembali. Kalau sampai hati nuranimu gak tahu Tuhan sedang ngomong sama kamu, itu artinya kamu harus tuning again. Something wrong with your life, ada sesuatu yang salah, yang kamu perlu tuning again dalam kehidupanmu, supaya kamu bisa connect lagi sama Tuhan dengan cepat. Sehingga waktu kamu megang gitarmu, kamu nyanyi satu lagu, kamu sudah terasakan kehadiran Tuhan, dan kamu tahu dia sedang bicara dan menjamah hidup saudara. Kalau sampai momen-momen yang seperti itu hilang dalam hidupmu, hari ini dengan kasih Kristus saya menasihatkan Anda semua, come on, tuning again. Kita setel kembali hidup kita untuk jadi selaras dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Ada sebuah cerita di wilayah kutub. Ada orang di mana semua di wilayah kutub itu tidak ada yang punya kulkas, tidak ada yang punya kulkas. Jadi kalau mereka mau nyimpan ikan hasil tangkapan, mereka mau nyimpan daging, nyimpan apapun, mereka cukup membangun sebuah tempat, tidak usah kasih pintu. Kalaupun ada pintu, mereka buka pintunya dan itu tidak akan rusak, karena di situ suhunya minus, sehingga mau masukin daging, mau masukin apapun tidak akan rusak. Suatu ketika ada seorang bapak-bapak masuk ke situ membuat penyimpanan barang. Lalu waktu dia keluar, dia cari semua, dia kehilangan jam tangannya. Dia cari di mana-mana berjam-jam dan dia tidak menemukan itu. Lalu tiba-tiba ada seorang anak kecil menawarkan sebuah jasa. Dia bilang, udah nanti tak cariin. Dia masuk ke dalam, 5 menit kemudian dia keluar, dia buka pintu, dia keluar, dia bawa jamnya. Bapak ini penasaran, gimana caranya kamu bisa menemukan jam, sementara saya udah cari berjam-jam nggak ketemu jam ini. Kamu cuma 5 menit bisa tahu. Dia bilang yang dia lakukan cuma sederhana. Dia masuk ke dalam, dia tutup jendela, dia tutup pintu, lalu dia berbaring di lantai. Dia menaruh telinganya tempel di lantai, dan dia nggak ngapa-ngapain. Dia cuma tenang, dia hening, dan tiba-tiba dia mendengar detak jam, dan dia tahu jamnya di mana. What is the meaning dari ilustrasi ini? Sederhana. Kadang-kadang ya, kita ini mau dengar Tuhan bicara sama kita, tapi terlalu banyak kebisingan dari luar. Yang perlu Anda lakukan cuma satu, tutup telinga, tutup mata sejenak. Kenapa? Karena begitu banyak kita ini ya, maaf kata, kita kayaknya tenang, tapi otak kita pikir kemana-mana. Kalau kamu mau tuning into God's voice, kita harus belajar seperti anak kecil ini. Tutup pintu, lalu kita tenangkan diri kita, dan saya jamin dia akan berbicara dalam hidup Anda. Ada amin saudara. Ayo berdoa, siapkan waktu sejenak untuk reflection, untuk merenungkan firman Allah. Waktu doa, kamu merenung sebentar, mendiamkan diri Anda, fokus dengan Tuhan,
dan bilang, Tuhan, aku mau Engkau berbicara dalam hidupku. Saya percaya kamu siapkan waktu, kamu siapkan tempat yang baik, kamu siapkan waktu, siapkan hati, dan kamu menutup semua jendela-jendela, dalam artian hal-hal yang duniawi, pikiranmu, pekerjaanmu untuk sementara tinggali, lupakan dulu, dan bilang, Lord, I only focus in you. Dan saya percaya Tuhan akan bicara. Kenapa? Karena Dia masih mau berbicara dalam hidup kita. Dia bicara melalui banyak hal. Alkitab berkata, Dia bicara melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui pernyataan, melalui khotbah, melalui apapun Dia bisa bicara, dan Dia pasti mau bicara dalam hidup kita. Permasalahannya cuma satu, kita terlalu sibuk dengan urusan kita. Mau nggak ketika kamu mau menyetel kembali hidupmu untuk tuning into God's voice, kita perlu melepaskan semua kesibukan kita dan merendahkan diri dan cuman fokus dengan Tuhan, dan buka telingamu, hatimu, dan saya percaya Dia pasti akan berbicara dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Hal yang kedua, about the truth, kebenaran mengenai God's voice. Yang pertama, God's voice is to listen. Yang kedua adalah to discern. Artinya apa, saudara? Untuk membedakan. Tuhan berbicara supaya kita bisa membedakan. 1 Samuel 3 ayat 4-10. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia ke Eli, serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Eli bilang, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Lalu bangunlah ia mendapatkan Eli yang berkata lagi, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Imam Eli berkata, aku tidak memanggil kau, tidurlah kembali. Ayat 7 menjelaskan bahwa Samuel itu belum pernah mengenal Tuhan, dan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil lagi Samuel di ayat yang ke-8. Untuk ketiga kalinya ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli. Dia ngomong lagi, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu akhirnya mengertilah Imam Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Lalu Imam Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur, kalau dia manggil lagi, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel tidur di tempat tidurnya. Ayat 10, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab aku ini mendengar. Pertama, kedua, ketiga, Samuel tidak bisa membedakan suara Tuhan atau suara yang lain. Tapi Tuhan berbicara. Dan akhirnya Imam Eli ngomong, aku gak manggil kamu. Dan akhirnya dia ngerti yang manggil dia adalah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memanggil kita. Yang pertama, untuk kita mendengarkan Dia. Dia berbicara dalam hidup kita. The truth about God's voice adalah to listen. Yang kedua adalah to discern, supaya kita bisa membedakan. Dan saya yakin Dia akan terus berbicara dalam kehidupan Anda. Samuel belum bisa membedakan suara Tuhan atau suara Imam Eli, dan dia mengira suara Tuhan itu adalah panggilan daripada Imam Eli. Namun yang perlu dicontoh dari Samuel adalah dia orangnya sigap dan siap. Katakan sigap dan siap. Bahkan ketika di tengah malam saat tidur nyenyak ia dipanggil, dia langsung bangun dan mendatangi Imam Eli. Nah jujur ya, kadang-kadang dalam kehidupan kita, suara Tuhan datang waktu kita merasa bahwa ini gak tepat Tuhan sedang ngomong. Contoh, kita lagi tidur kecapean enak-enak, jam 2 pagi tiba-tiba kita bangun dan kita feel rasanya kita harus worship. Kita feel rasanya kita harus baca Alkitab. Kita feel rasanya kita harus berdoa. Dan kita bilang, Tuhan, besok aja ya. Aku ini baru tidur loh Tuhan. Ada beberapa orang laki-laki dan juga ibu-ibu cerita, Pastor, aku bangun jam 2, aku bangun jam 3, padahal aku tahu jam 5 harus doa ke gereja. Aku baru tidur jam 11, tiba-tiba gak tahu jam 1 Tuhan bangun nih. And I feel the presence so strong. Dan saya merasa bahwa saya harus berdoa. Tapi saya mikir, Tuhan kayaknya kurang tepat berbicara. Tapi kita harus belajar dari kehidupan Samuel kecil. Sekalipun Samuel kecil ini masih kecil, tapi dia sigap dan siap. Anda bayangin, dia dibangun di tengah malam, dia langsung datangi Imam Eli. Bapak panggil aku ya? Oh enggak katanya. Ya dia tidur lagi.
Lalu dia dengar lagi dan dia sigap. Dia bisa aja ngomong, tapi bapak nggak manggil aku tadi. Dia datang lagi, bapak manggil aku. Enggak. Dia tidur lagi. Dia dengar lagi, dia datang lagi, bapak manggil aku. Enggak. Ternyata dia dilatih, saudara, supaya menjadi orang yang siap kapanpun. Seringkali dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa Tuhan ngomong gak tepat. Aku ini masih capek, kok Tuhan bangunin pagi-pagi. Kenapa Tuhan? Padahal saya yakin dan percaya Tuhan kangen sama kita. Pernah gak Anda sebagai anak, kayak Ricky nih, Ricky punya anak, anaknya masih lucu-lucunya. Anak dia bangun, dia kerja, saudara, mungkin pulang kerja capek-capek, anaknya tidur. Tapi karena kangen, rindu, saudara, kadang dia cium. Paling istrinya ngomong, anak sedang tidur, jangan ganggu. Anda gak bisa rasakan. That is the heart of father. Johan keluar kota, tiba-tiba pulang lihat anaknya lagi tidur lucu-lucunya. Mungkin Meli bilang, jangan ganggu, jangan ganggu. Tapi gak bisa, kenapa? Bapak itu kangen, saudara. Gak usah jauh-jauh. Saya suka bercandai keponakan saya yang paling kecil. Pokoknya kalau ketemu, saya gemesin. Saya kadang-kadang telepon sehari bisa berapa kali. Mama saya bilang, kamu ini, dia mau tidur. Ya saudara, kalau nggak sayang, ya boro-boro telepon. Lihat aja nggak mau, saudara. Saudara, father, seorang ayah itu punya hati yang begitu rindu, kangen sama anaknya, mau bersekutu, mau main. Kadang-kadang iseng loh, dicubit lah, dijuit lah, digemesi lah. Mungkin orang lain berpikir, ini tidur diganggu. No, dia nggak ganggu saudara. Karena begitu dia cinta, bahkan kelewatan cintanya. Saudara, saya kasih tahu, itulah yang dia lakukan. Saya suka bercandai ponakan saya telepon. Saya ini sudah meledak-ledak kangennya sama kamu. Kamu kesini sekarang gitu. Kadang-kadang mama saya suka ngomel, kamu itu ganggu aja anak orang. Dan saudara, itu bukan anak asli loh. Kalau anak asli pasti lebih kayak gitu lagi. Bapak yang normal, dengar kata saya, pasti kangen sama anaknya. Kalau sampai ada bapak nggak pernah kangen sama anaknya, ya saya juga nggak tahu. Tapi seyogianya seorang bapak pasti kangen sama anak-anaknya. Ada amin, saudara. Saya beberapa minggu lagi mau keluar kota, pelayanan melayani hamba-hamba Tuhan. Saudara, satu hal yang paling berat buat saya dalam meninggalkan gereja di hari Minggu. Loh, kok kenapa? Wah, buat saya hari Minggu itu hari yang sangat saya nanti-nantikan. Saya bisa melayani bersama-sama dengan anak-anak rohani saya. Habis itu makan bareng, habis itu gorengan bareng, ngopi bareng. Walaupun satu botol kopi dibagi 16, karena ada yang 10, ada yang 16. Saya bilang, hebat banget kamu, kasih es batu yang banyak katanya. Itu sesuatu yang dirindukan. Lalu habis itu selesai, kami habis ini main volley, saudara. Oh, mereka kemarin saya sama Ahad pergi ke spot, beli net, beli seragam mau buat, lalu mau sablon nama satu-satu, ya kan? Kami udah prepare, saudara. Lalu habis itu ya, oh ya habis itu kemana? Wah, sehari-harian. Saudara, kenapa, saudara? Karena saya percaya kalau kita mengasihi, kita pasti ada hubungan, saudara. Ada amin, saudara. Dan saya yakin, saudara, itulah the heart of father, saudara. Punya hubungan. Ada amin, saudara. Saya ngomong sama yang lain, wah saya pengen cepat-cepat pulang kalau di situ. Kenapa? Kangen, saudara. Walaupun saya gak khotbah, saya duduk, saya dengeri Johan khotbah, saya dengeri David khotbah. Tapi buat saya ada di tengah-tengah saudara, itu adalah hal yang luar biasa. Bagi saya bukan masalah makan apa, tapi makan dengan siapa, itu lebih penting. Bagi saya, saudara, bukan masalah mau kita ini, kita bisa fellowship, bisa ngumpul, itu adalah sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Ada amin, saudara. Dan di sini, saudara, seolah-olah Tuhan mengganggu Samuel waktu tidur. Kenapa? Karena dia mau build relation. Because the truth about the God voice adalah to discern, untuk membedakan. Akhirnya Samuel bisa mengerti suara Tuhan atau suara manusia. Dan dia diajar sama Tuhan. Dan saya yakin, saudara, saya yakin 1000% kita harus bisa membedakan mana suara kebenaran, mana bukan suara kebenaran. Kenapa Tuhan berbicara dalam hidup kita? Supaya kita punya the spirit yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang gak benar. Sehingga waktu dia berbicara dalam hidup kita, kita tahu ini loh yang harus aku ikuti. Ini Tuhan, ini benar, ini jalan yang harus aku ikuti. Jangan dengeri orang dunia, jangan dengeri duniawi, jangan dengeri hal-hal yang bukan dari Tuhan, yang tidak benar.
Saya yakin dalam hidup ini banyak sekali suara kebisingan, ngomong ini, ngomong ini. Saya bilang dalam hidup ini saya nggak mau gosip, dan saya paling benci gosip. Di gereja ini nomor satu yang paling ditentang adalah gosip. Saya nggak mau, saya bilang. Karena kenapa? Karena saya percaya Tuhan nggak berkenan dengan gosip. Ada amin, saudara. Semua punya kekurangan, semua punya kelebihan. Semua yang punya kekurangan tidak ada hak untuk kita menghakimi kekurangan orang. Yang perlu kita lakukan adalah satu, kita mengenal suara kebenaran dan kita ikuti suara kebenaran. Kita kenal suara Tuhan, kita tahu ini benar, kita jalani. Yang tidak benar kita tinggali, saudara. Yang setuju katakan amin. Saya percaya the truth about God's voice adalah to discern, supaya kita bisa membedakan mana yang benar kita ikuti, mana yang gak benar kita tinggalkan. Ada amin, saudara. Amsal 3 ayat 5-6, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, jangan bersandar kepada pengertianmu. Akui Dia, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus gak mendengar suara kebisingan. Kalau kamu anak Allah, turun, aku akan percaya kepadamu. Kamu anak raja, kamu anak Tuhan, mana katanya kamu anak Allah. Bahkan waktu Yesus puasa 40 hari, dia dicobai di padang gurun. Iblis selalu ngomong, kalau kamu anak Allah, ubah roti ini, batu ini jadi roti. Dan dia gak mau dengarkan, karena dia ngomong, makananku ialah mendengarkan Tuhan melakukan apa yang Dia lakukan, melakukan apa yang Dia perintahkan. Kenapa? Karena Yesus tahu the voice, suara dari Bapa itu untuk to discern, untuk kita bisa mengerti, membedakan mana yang benar yang kita ikuti, mana yang gak benar kita jangan ikuti, saudara. Dan saya percaya kenapa Tuhan berbicara dalam hidup kita, untuk kita to discern, supaya kita ngerti mana yang benar, mana yang gak benar. Yang gak benar jangan diikuti, yang benar kita ikuti. Makanya akhirnya Samuel kecil bilang gini, Tuhan, aku ini hamba-Mu, berbicaralah. Lalu Tuhan ngomong sama dia. Dan waktu Tuhan ngomong ini, omongannya gak enak. Tuhan bilang, aku ini marah besar sama Imam Eli dan keluarganya, dan dia gak akan lepas dari hukuman. Anda bisa bayangkan, Samuel dikasih tahu. Padahal saudara, Imam Eli adalah orang yang paling dihormati oleh Samuel, karena Samuel ini dididik oleh Imam Eli langsung. Waktu dia kecil dibawa ke bait Allah, dititip ke Imam Eli pendeta ini. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong sama Samuel, pendetamu tuh gak bener, pendetamu tuh korup, pendetamu tuh berzina, bahkan anak-anak berbuat dosa mereka gak ditegur. Aku tidak akan lepaskan hukuman. Anda bisa bayangkan bagaimana apa yang harus disampaikan. Sementara Imam Eli ngomong, kalau dia bicara kasih tahu aku ya apa yang harus dia ngomong. Nah, Anda bisa bayangi gimana saat itu kondisi Samuel kecil. Dan masa dia ngomong, Pak Pendeta, Tuhan kemarin bicara sama saya, Bapak Pendeta harus bertobat. Rasanya gimana coba? Tapi saya percaya Tuhan sedang ngajar Samuel kecil. Lagi ngasih tahu dia, nah, kalau nanti kamu jadi pendeta, jangan kayak bapakmu itu, pendeta ini. Kamu kalau jadi pendeta, jangan seperti Imam Eli. Kamu harus jadi pendeta yang benar. Karena dia pendeta, dia mengalami kemerosotan rohani, dia kompromi dengan hal-hal duniawi. Saya percaya the truth about God's voice is to discern, supaya kita bisa membedakan mana yang baik kita ikuti, yang gak baik jangan diikuti. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang menarik buat saya secara pribadi, Tuhan ini bicara kepada Samuel yang masih sangat muda, saudara. Artinya sekali lagi saya katakan, Tuhan masih tetap mau berbicara kepada kita, sekalipun kita bukan jadi pendeta yang besar. Samuel belum jadi nabi besar, dia cuma seorang anak ingusan, anak kecil. Tapi Tuhan bicara sama dia, dan akhirnya dia jadi nabi besar, saudara. Saya percaya siapapun Anda, latar belakang apapun Anda, Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Karena firman Tuhan bilang, my sheep hear my voice. Bahkan kalau Anda baca Yeskiel pasal 12 ayat 1 dan 2, berulang-ulang Yesus ngomong, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Bahkan dikatakan dalam Matius 13 ayat 9, disindir oleh Yesus, ada orang yang punya telinga tapi menolak untuk mendengar. Dan saya berdoa supaya kita
Bahkan bukan cuma mendengar, tapi kita mendengarkan. Yang setuju katakan amin. Ketiga, the truth about God voice, yaitu yang pertama to listen, yang kedua to discern, dan yang ketiga adalah to grow. Katakan to grow. Suara Tuhan membawa kita kepada pertumbuhan supaya kita bertumbuh. 1 Samuel 3 ayat 11 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang mendengar akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang difirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahu kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahui, yakni bahwa anak-anaknya menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu Allah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tidak akan terhapus dengan korban sembelihan atau korban sajian untuk selama-lamanya. Saudara dengar baik-baik, Samuel kecil mendengar dari Tuhan sesuatu yang mengerikan, yaitu bagaimana Tuhan bukan cuma berbicara tentang hal-hal yang baik, tapi dia juga bicara tentang penghukuman. Dia bicara tentang judgment, dia bicara tentang love, dia bicara tentang restoration. Tapi but somehow Tuhan juga bicara tentang justice, Tuhan juga bicara tentang keadilan, Tuhan juga bicara tentang penghukuman, dan Tuhan bicara tentang banyak hal. Jadi intinya dengar baik-baik, suara Tuhan tidak selalu sesuatu yang manis dan indah dan enak didengar. Tapi suara Tuhan kadang-kadang berbentuk teguran, tantangan, hajaran. Dan intinya adalah suara Tuhan itu untuk mendewasakan kita. Bukan cuma yang enak didengar, yang sedap didengar. Tapi firman Tuhan kadang-kadang suara Tuhan bukan cuma to discern, untuk kita bisa membedakan, tapi membuat iman kita bertumbuh, to grow. Kita nggak cuma mau dengar yang enak di telinga, yang gampang, yang manis, yang enak. Oh, aku akan memberkati kamu, aku akan ngangkat kamu jadi kepala bukan ekor. Semua senang dengar gitu. Tapi ketika Tuhan bilang, hei kamu ular beludak, bertobat. Kalau nggak bertobat, aku akan datang dan mengambil kaki dia. Itu mengerikan. Tapi saya percaya God voice is to grow, untuk membuat Anda bertumbuh. Jadi jangan cuma selalu mendengar hal-hal yang enak di telinga. Bersyukur gereja ini bukan gereja yang mengkhotbahkan hal-hal yang enak di telinga. Kadang-kadang saya diomongi sama beberapa rekan-rekan, pastor kalau khotbah jangan banter-banter, jangan keras-keras, nanti jemaat kabur loh. Saya bilang, saya menyampaikan apa yang Roh Kudus taruh di hati saya. Sekalipun itu nggak enak, itu bentuk teguran, itu bentuk kayaknya hajaran Tuhan buat kita. Tapi ingat, God voice bukan cuman untuk to listen, to discern, tapi juga to grow, untuk kita bertumbuh. Itu sebabnya kita jangan cuma mau dengar firman yang enak-enak, tapi kalau memang itu Tuhan walaupun gak enak buat kita, kita harus telan. Contoh, oh ini bukan jodohmu, wah aku tapi cinta. Ini maaf ya, kita gak mau dengar karena kita pikir itu bukan sesuai dengan keinginan saya. Ini yang klasik, saya gak nyindir siapapun ya, jangan tersinggung. Tapi ini yang paling klasik terjadi di seluruh dunia. Oh aku sudah terlanjur cinta. Tuhan ngomong sama Anda tentang pekerjaan. Gimana kalau tiba-tiba Tuhan ngomong sama Pak Yudi, resign full time melayani aku. Oh Tuhan gak tepat ngomongnya. Oh Tuhan, tapi ini bukan suara Tuhan buat kamu ya. Ini cobaan contoh, saudara. Coba lagi sukses-suksesnya bisnis, karir lagi bagus, resign melayani aku sepenuh waktu. Wah Tuhan gak tepat suara Tuhan, gak enak ini suara. Atau Tuhan bilang, kamu pergi ke kota itu, nanti di kota itu kamu akan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mana mau kita? Padahal kita gak ngerti suara Tuhan juga bukan sesuatu yang enak didengar, yang manis, yang sedap. Suara Tuhan kadang-kadang keras. Saya kasih contoh, ini beberapa yang saya kutip suara Tuhan. Yang pertama, suara Tuhan pada Abraham. Sudah enak-enak tinggal di tanahnya, tiba-tiba Tuhan ngomong, pergi keluar. Kemana? Ke sebuah tempat yang gak pasti di mana dia akan tinggal. Itulah to listen, to discern, and to grow. Kalau Abraham waktu itu gak keluar, dia gitu-gitu doang terus. Tapi ketika dia keluar, dia jadi the father of the nation, many nation.
Suara Tuhan untuk Paulus mengatakan akan mengalami banyak penderitaan untuk Tuhan. Bahkan dikasih penglihatan, tali pinggang ini ya, ikat ya, seperti ini orang ini akan dianiaya. Lalu semua anak-anak rohani bilang, jangan pergi ke Yerusalem, jangan. Lalu Paulus ngomong ini, oh puji Tuhan, yalah gak usah pergilah. Enggak, dia nangis dan dia ngomong, kamu ini gimana sih? Aku ini bukan cuman rela untuk menderita, bahkan aku rela untuk mati bagi nama Yesus. Itu yang luar biasa dari Paulus. Luar biasa. Suara Tuhan itu gak semuanya enak. Mau suara Tuhan itu mengerikan buat kita. Suara Tuhan untuk Yesaya, dia ngomong negerinya akan habis terbakar, orang asing akan menjajah merampas hasil bumi, negeri itu akan jadi sunyi. Gak enak. Semua akan ngalami masuk pembuangan, semua akan ngalami gini, gak enak. Suara Tuhan untuk Maria, gak enak, kamu akan hamil duluan tanpa suami. Gak enak sana. Tapi apa yang Maria bilang, aku ini hambamu, jadilah sesuai kehendakmu. That voice is to grow, untuk kita bertumbuh dalam iman. Dan tidak semua enak. Lagi top-top pekerjaan, wah lagi di promo, lagi hebat-hebat, gaji gede, tiba-tiba Tuhan bilang, mau gak kamu melayani aku, tinggali semuanya. Tapi aku gak gaji kamu sebesar itu. Gajimu mungkin cuma 20% dari sekarang yang kamu terima. Gak tentu kita mau, oh Tuhan, aku ini hambamu, jadilah sesuai kehendakmu. Belum tentu. Gak mudah. Tapi saya yakin saudara, kalau kamu bisa ikuti suara Tuhan, your life, hidupmu akan benar-benar ajaib bersama Tuhan. Moving forward, lanjut lagi saudara, dengan cepat karena waktu. Tantangan atau hambatan, apa yang menjadi tantangan, hambatan sehingga kita gak bisa mendengar clear suara Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kebisingan dunia. Inilah yang membuat kita gak bisa dengar clearly God voice dalam hidup kita. Kebisingan dunia yang pasti dapat mengganggu kita. Apalagi banyak suara yang kita dengar, berita, internet, TV, media sosial. Maafkan saya sebutin satu-satu ya. TikTok, Instagram, Facebook, dan kawan-kawannya. Semua dapat kebisingan. Banyak sekali bisa membuat kebisingan dalam hidup kita. Kemarin saya ditelepon beberapa orang, Pastor Robert, ini gimana ini? Lalu anak saya juga ngomong, Dad, kenapa? Saya bilang, itu US dollar jatuh jadi 8.000 rupiah. Oh, saya bilang, saya ketik di Google, beneran jatuh. Dan saya kaget, ternyata itu nge-hang Google-nya. Itulah, kalau ada orang ngomong, aku gak perlu Tuhan, semua aku tanya Google. Salah saudara. Buktinya error. Saudara, semua heboh saudara. Pengusaha ngeri, yang punya utang dolar seneng, yang punya utang, yang ngutangi mah nangis saudara, hilang separuh duitnya. Saya bilang, mau itu jadi berapa kek, gua nggak nyimpen dolar, emang gua pikirin. Saya bilang, nah ini bercanda saudara. Yang nangis Johan mungkin, dia punya berapa juta dolar. Saya emang nggak punya dolar, ya nggak apa-apa. Saya bilang, apapun yang terjadi, terjadilah. Mama saya heboh, saya keluar dari kamar mandi, Amerika kacau ini, dolar ini. Saya bilang, sabar mak, tanya dulu, cek dulu. Saya bilang beritanya. Saya telepon beberapa pengusaha, benar ya berita ini? Oh enggak benar itu pastor, itu hoax katanya. Oh, saya bilang, saudara, banyak hal yang kita dengar dari luar ya, itu bisa mengacau kita untuk mendengar clearly, jelas suara Tuhan. Belum lagi maaf ya, kita lagi doa nih, tiba-tiba ping ping ping, oh, kita lihat lagi, wah iseng saudara. Lagi dengar khotbah, tiba-tiba kita buka Instagram, buka Facebook, buka semua. Itulah kebisingan-kebisingan yang membuat Anda gak bisa clearly dengar God voice dalam hidupmu. Ini maaf ya kalau ada yang di sini, saya nggak nyindir saudara, tapi ini realita daripada kehidupan. Kita nggak bisa dengar clearly God voice karena ada begitu banyak kebisingan. Dengar di YouTube, mama saya suka marahin, tanya ama. Saya nggak tahu apakah ada ibu-ibu seperti ama. Oh kita nggak boleh makan buah ini, karena buah ini gini. Kamu tahu dari mana? Dari YouTube. Wah sudah, jangan dengerin. Saya bilang, dengerin Tuhan, jangan denger YouTube. Itu ama nih sering banget.
Nanti tiba-tiba dia ngomong, oh sayur ini ya nggak boleh gini, nggak boleh gini. Saya bilang, kamu tahu dari mana? Saya lihat di YouTube ini. Saya bilang, nggak usah dengerin itu. Apalagi kamu sering dengar suara Tuhan. Pokoknya dengerin Tuhan, kalau Tuhan makan cia, nggak cia ya jangan cia. Udah selesai. Anda percaya hidupmu bergantung sama siapa? Bergantung sama media sosial atau bergantung sama Tuhan? Kalau saya bergantung Tuhan. Saya sudah buang semuanya. Saya bilang, orang mau ngomong saya kuper gak apa-apa. Karena saya percaya, saudara, ada sebuah istilah, garbage in, garbage out. Artinya apa, saudara? Apa yang masuk itu yang mempengaruhi kehidupan kita. Jadi sekali lagi, saudara, kalau kamu lebih banyak masukin hal-hal yang duniawi terus, oh nggak boleh makan ini, nggak boleh ini nggak boleh ini, kata mbak YouTube, kata mbak ini, kata ini, lalu hidup dengan ketakutan. Udahlah, yang penting hidup nih satu, saudara. Kamu satu, berdoa banyak dan kamu berbuat baik, jadi orang baik, udah pasti long life, saudara. Pasti hidupnya diberkati, pasti hidupnya akan ngalami hal yang baik. Tapi kalau jadi orang kamu nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu hatimu jahat, pikiranmu jahat, suka berbuat jahat sama orang, ya jangan heran hidupmu nggak sukacita, nggak damai. Tapi kalau kamu mau damai, udah, pokoknya dengan Tuhan oke, dengan keluarga oke, dan jadi orang baik, udah pasti hidupmu bahagia. Yang percaya katakan amin. Mana yang kamu pilih, percaya dunia atau percaya Tuhan? Ini ada sebuah statement bagus sekali, dibilang ini, to hear God's voice, we must turn down the world volume. Artinya gini, saudara, untuk mendengar suara Tuhan, Anda harus mengecilkan suara dunia. Baru kamu bisa dengar suara Tuhan. Kalau kamu nggak ngecilin volume-volume dunia yang sering ngomong melalui macam-macam, kamu nggak bisa clearly hear God's voice. Ada kalanya udahlah, cueklah, pokoknya apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting as long God is with me, that is more than enough. Selama Tuhan ada bersama kita, menyertai kita, udah cukup. Oh, mama nggak boleh makan ini, udah tua nanti gini. Oh, kacang ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Udahlah, makan apapun makan, yang penting jangan kebanyakan, itu aja. Segala sesuatu yang berlebihan gak bagus. Tapi kepingin makan ini, pengen, karena kita hidup untuk menikmati semua apa yang Tuhan kasih. Jangan jadi orang susah banget. Aku gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini, gak boleh makan ini. Mana enak hidup kayak gitu, saudara. Enjoy your life with God. Yang penting jangan berkelebihan. Yang setuju katakan amin. Kalau sudah agak gemuk dikit, puasa, gampang, saudara. Oh, kayaknya ini puasa, besok saya puasa lagi karena saya timbang, waduh naik, saya bilang. Saya ngomong sama istri saya, sini kamu, nih kamu lihat nih celana saya nih sudah sempit, saya ngomong, kamu jangan maksa saya makan, saya mau puasa, saya bilang. Gampang, saudara. Enjoy, nikmati hidup, jangan stres. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa yang menjadi penghalang God voice dalam hidup kita adalah lack of time. Ini penting sekali, kita harus bisa mengatur waktu, mengatur ruang yang tenang untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Seringkali alasan klise yang terjadi berkata, aku gak punya waktu, aku udah kerja seharian, gak ada waktu lagi, capek. Padahal kalau kita telusuri dengan sesama, manusia itu selalu punya waktu. Tinggal masalahnya satu, mana yang Anda prioritaskan. Bagaimana Anda memanage waktu Anda, itulah yang paling penting. Ada orang yang merasa waktu senggangku istirahat siang, ya udah istirahat siang, berdoa. Oh, aku agak malam, ya agak malam. Oh, pagi. Yang jelas saya yakin dan percaya setiap kita punya yang namanya waktu, dan waktu yang diberikan sama 24 jam semuanya. Mau Anda orang kaya, orang yang sedang, orang yang belum kaya, mau Anda orang yang pinter atau yang kurang pinter, semua kita punya kesempatan waktu yang sama. Tinggal bagaimana Anda memprioritaskan waktu Anda. Penghalang terbesar orang gak bisa punya hubungan dengan Tuhan dan berdoa dan mendengarkan Tuhan adalah lack of time. Jadi saya berdoa supaya Anda membuang ini semua. Lalu ketiga, ketidakpastian. Apa yang menjadi penghalang terbesar untuk kita mendengar clearly God voice dalam hidup kita? Karena kita ragu, karena ada ketidakpastian. Orang percaya sendiri sering mengalami keraguan untuk mendengarkan dan membedakan. Apakah ini suara Tuhan atau suara hati atau pikiran?
Kalau sesuai dengan keinginan kita, ini pasti Tuhan, gak usah nanya. Saya kadang-kadang bingung, ada orang ngomong gini, oh kalau orangnya gini, pokoknya gak usah tanya Tuhan, pastilah itu dari Tuhan. Tapi kalau orangnya gini, oh doa dulu. Maaf ya. Saya kadang-kadang ya saya susah ngomong, nanti takutnya ada yang tersinggung kalau ngomong kebanyakan gitu. Tapi ini realita dari kehidupan. Kalau kita milih jodoh aja, kalau yang sesuai keinginan kita, kaya raya, inilah semua, gak usah doa, itu dari Tuhan pasti. Oh Tuhan kok. Tapi maaf ya kalau semuanya kurang. Ini maaf, beribu-ribu maafkan saya. Oh doa dulu, belum tentu dari Tuhan. Dan yang kedua, bukan cuma harta, sukuisme. Oh ini sukunya sama kayak kita, ini dari Tuhan. Wah ini bukan, dia hitam gua putih, bukan dari Tuhan. Belum tentu. Saya ini ya tidak pernah melarang anak saya. Saya ngomong sama istri saya, kita harus konsekuen tuh. Kami nggak melarang, yang penting syaratnya satu. Siapapun yang mau jadi calon mantu saya, satu harus takut Tuhan. Itu udah definitely 1000%. Nggak takut Tuhan, langsung coret. Yang kedua, integrity. Harus punya hati jujur semuanya. Dan saya cuma ngomong, Tuhan, saya nggak tahu nanti jodohnya seperti apa, tapi yang saya cuma mau satu, kalau bukan dari Tuhan jauhkan, dari Tuhan biar jadi. Mau dia orang yang biasa, mau orang yang sederhana, itu bukan poin yang penting saudara. Tapi maafkan saya, banyak orang, wah ini kaya, ini pasti Tuhan, gak usah doa lagi lah, pokoknya jadilah. Tapi kalau kurang kaya, ini sorry ya, saya berdoa supaya Anda bisa yakin bahwa Tuhan itu tidak ragu. Kalau memang Tuhan, waduh, saudara, saya mau ngomong sama Anda, pertama kali ya saya deketin istri saya nggak punya apa-apa, dan saya seorang yang susah. Tapi Ama tahu kalau memang itu dari Tuhan, dia nggak lihat itu. Kalau sampai hari ini kami ngalami banyak hal yang ajaib, itu Tuhan. Saya mau ngomong sama Anda, banyak hal yang saya nggak bisa cerita sini tentang Ama. Dia nggak pernah lihat siapa saya, seperti apa, ekonomi saya seperti apa. Dia nggak lihat semuanya. Orang bilang, wah Ama beruntung ya, wah punya mantu sayang banget, gini. Anda nggak ngerti bahwa kami melalui banyak fase dalam hidup kami. Tapi saya percaya bahwa kalau kita yakin Tuhan, kita nggak usah ragu. Pokoknya kalau kita yakin ini Tuhan, jalani. Karena keraguan, ketidakpastian akan kita hadapi. Oh kalau sama si ini menikah, gimana Tuhan ngomong ini jodoh, dia aja kerjanya belum mantap. Nah, percayalah saudara, itulah yang menghalangi kita untuk mendengar dengan jelas, clearly God voice. Karena kita ragu, karena kita lihat apa yang terjadi. Kita nggak bisa lihat masa depan, tapi Tuhan melihat masa depan, bukan melihat yang sekarang. Manusia lihat sekarang, wah ini pasti baik lah, udah ada uang, sudah ini orang baik, pasti hidupku senang. Belum tentu. Kamu menikah dengan orang yang kamu pilih, belum tentu bahagia. Tapi kalau Tuhan yang pilih buat kamu, saya jamin pasti bahagia. 1000%, 1.000.000% saya katakan. Makanya hindari yang namanya keraguan dan ketidakpastian. Yang setuju katakan amin. Terakhir, lalu saya akan tutup, saya undang pemain musik. Lalu terakhir, how, gimana caranya? Setelah saya ngerti nih tentang the truth about the voice of God, God voice. Lalu saya juga ngerti nih apa yang menjadi penghambat daripada suara Tuhan sehingga kita nggak bisa clearly hear God voice. Lalu how, bagaimana caranya sekarang supaya kita bisa mendengar suara Tuhan yang jelas? Ini gambarnya lucu ini, dengar sampai atas saudara. Ya kalau Anda dulu tahu mainan kami, mainan anak-anak kita sekarang beda, gadget, Apple, ini segala macam. Ya kan? Apa beda mainan anak sekarang zaman dulu? Zaman sekarang orang main anaknya itu mainnya Apple semua. Zaman kita dulu Pak Yudi mainnya jeruk, bukan Apple. Tahu jeruk? Kulit jeruk dipotong dan dijadi kata-kata gitu yang. Anak-anak kita nggak ngerti mainan itu. Nah, saudara tahu ini mainan apa? Ini nih halo-halo. Jadi dibuat kaleng atau apa, lalu dikasih tali atau benang. Nanti kamu bisa ngomong halo-halo, yang satu dengar, bisa kedengeran saudara. Nah kan nggak tahu, anak-anak zaman sekarang mana tahu mainannya kayak gini saudara. Taunya laptop, iPad gitu.
Mereka nggak ngerti mainan kayak gini. Zaman dulu mainnya gini, oh pasang tali sana, gitu keren saudara. Nah jadi ini mengingatkan saya dengan mainan lama. Gimana caranya? Caranya ada 3 saudara. Nah ini next saudara. Ini caranya, yang pertama melalui firman, katakan melalui firman. Yang kedua melalui doa, katakan melalui doa. Dan yang ketiga melalui komunitas. Gimana caranya supaya kita bisa dengar God voice dengan clear? Yang pertama melalui firman, yaitu gitu. Yang pertama meditate the word, merenungkan, menggali firman Allah. Karena saya percaya firman Allah itu bisa berbicara, karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya dalam hidup kita. Salah satunya, Tuhan aku mau dengarnya secara audible. Kalau yang tertulis saja kamu gak setia dan melakukan, gimana Tuhan mau ngomong secara audible? Kalau kamu mau ngerti step bagaimana kita bisa dengar suara Tuhan dengan clearly dalam hidup kita, yang pertama adalah meditate the word, renungkan firman Allah. CT, merenungkan firman Allah dengan sungguh-sungguh, lalu terapkan prinsip firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau kamu mau ada dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, always meditate the word of God. Baca firman Allah, renungkan firman Allah, resapi dan jalani dengan prinsip-prinsip hidupmu dengan nilai Allah. Dan saya percaya you will clearly hear God's voice. Tuhan akan terus bicara dalam kehidupan Anda. Yang kedua doa, ini bagus sekali. Mempersiapkan waktu dan juga tempat yang khusus untuk berdoa. Musa menyiapkan tempat khusus dan dia membangun sebuah tent, yaitu the tent of meeting, di mana semua orang yang mau ketemu Tuhan dan mau ngomong sama Tuhan, mendengarkan Tuhan, masuk ke kemah itu. Seringkali kita bilang Tuhan kan ada di mana-mana, Dia bisa bicara di mana-mana. Yes, I believe it, dan saya lakukan itu. Somehow saya jemput amat terapi, saya naik mobil, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan di mobil dan saya nangis. Beberapa kali malah saya stopkan mobil saya lap air mata, saya nangis, saya doa sama Tuhan. Saya yakin Tuhan bisa bicara dimanapun. Tapi percayalah, Tuhan juga kepingin kita menyiapkan tempat khusus, waktu khusus. Ama setiap kali ngobrol dia bilang, sorry, ini jam doa, aku masuk dulu. And Tuhan sangat menghargai orang-orang yang menyiapkan waktu khusus dan orang-orang yang menyiapkan tempat khusus. Dan saya percaya they will clearly hear God's voice dalam hidupnya. Makanya kenapa Tuhan lalu bicara terus secara audible sama Ama, karena dia adalah orang yang konsistensi dalam doa, menyiapkan waktu, menyiapkan tempat untuk bersekutu melalui doa. Makanya dia bisa clearly hear God's voice. Nah, saya mendapatkan sebuah kalimat yang bagus sekali, yaitu ayo buat doa kita sebagai dialog, bukan monolog. Seringkali kita doa tapi itu sifatnya monolog, bukan dialog, saudara. Kalau kamu mau clearly dengar suara Tuhan dalam hidupmu, ubah doamu, jangan menjadi monolog, tapi dialog sama Tuhan, saudara. Dan saya yakin tidak ada bapak yang ketika anaknya nanya sama dia nggak jawab. Saya yakin semua bapak pasti akan jawab apa yang ditanya oleh anaknya. Demikian juga doa. Waktu kita berdoa sama Tuhan dan kita mengubah, Tuhan aku gak mau lagi doaku monolog, tapi aku mau menjadikan doaku sebagai dialog dengan Tuhan. Dan saya percaya you will hear God's voice clearly dalam hidupmu. Segala sesuatu tanya Tuhan, Tuhan aku udah umur gini, aku sebentar lagi mau menikah. Tanya Tuhan, jangan cuma nanya orang. Oh Tuhan aku mau kerja nih, aku habis tamat ini aku mau kerja, ngelamar kerja di mana? Lalu Tuhan maunya aku nih ngapain? Aku nih nintis sekali. Saudara masih ingat ada satu sahabat saya yang waktu itu saya undang ke sini, namanya Erwin Tanggono, walaupun saya baru kenal dari Pak Yudi. Dia ngomong waktu puncak karir kalinya sukses top-topnya, jadi owner, jadi ini Tuhan panggil dia jadi hamba Tuhan. Dan dia tinggalin itu, dia sekolah Alkitab. Semua orang bilang dia gila, saudara. Tapi hari ini bagaimana hidupnya jadi berkat yang luar biasa. Kamu harus tanya Tuhan, masa depanku. Bahkan Tuhan ngomong gini, kita ini jangan ngomong, aku nanti pindah ke kota ini, kerja di sini. Bahkan dengar baik-baik,
Kita tuh harus ngomong, kalau Tuhan menghendaki aku ke kota ini, kalau Tuhan menghendaki aku kerja di sini, kalau Tuhan menghendaki aku ke sini. Saudara percayalah, segala sesuatu dalam hidupmu, always ask the Lord, dan Dia akan bicara sama hidupmu. You will clearly hear God's voice. Kalau kamu menjadikan doamu seperti dialog, bukan monolog. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kamu pahami, dan Dia akan kasih tahu buat kamu apapun itu. Dan yang terakhir, lalu saya tutup, saudara, melalui komunitas, yaitu apa, saudara? The church, I care. Karena mendengarkan sharing firman Tuhan dari pendeta, pemimpin gereja lokal, bisa mengingatkan kita dan Tuhan bicara dalam hidup kita. Lalu berbagi, mendengarkan, sharing pengalaman perjalanan iman bersama. Makanya Ibrani 10:25 ngomong, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, I care dan semuanya, supaya kita bisa saling menasehati, saling membangun, supaya kita bisa clearly hear God voice. Yang percaya katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you Lord. I'm not enough unless you come with me here again. So all I want is all you are. Will you meet me here again? Saudara, saya secara pribadi punya personal experience dengan lagu ini. Saya bukannya karena hobi lagu ini, karena lagu ini dan sebagainya, tapi kata-kata lagu ini yang menyentuh hati saya. Dikatakan, I'm not enough unless you come. Aku ini gak cukup, aku ini gak puas sampai engkau benar-benar datang dalam hidupku. Dan semua yang aku mau, segala yang aku mau cuma satu, yaitu kamu Tuhan. Dan itu yang membuat saya itu senang banget. Lagu ini nih yang paling sering saya nyanyikan waktu saya lagi pegang gitar dan berada dalam hadirat Allah. Lagu ini adalah lagu yang paling sering saya nyanyiin kalau saya lagi doa. Karena ini menjadi jeritan hati saya. Dan saya berkata, Lord, aku gak puas, aku gak cukup sampai benar-benar aku mengalami Tuhan, Engkau nyata dalam hidupku. Dan semua yang aku mau cuma satu, yaitu kamu Tuhan. Dan this is my desire to the Lord. Dan setiap kali saya berdoa, saya nyanyi lagu ini, saya merasakan kehadiran Tuhan yang nyata. Saya yakin kalau itu benar keluar dari hati kita. Dan saya pernah dapat satu ayat, Yohanes 17, dia bilang ini, ya Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka berada bersama-sama aku. Jadi sebenarnya waktu kita nyanyi lagu ini dengan segenap hati menjadi kerinduan kita, Tuhan ngomong, nak, aku pun punya hal kerinduan yang sama dengan kau. Dimanapun aku berada, kata Tuhan, engkau ada bersama-sama dengan aku. Jadi lagu ini klop banget dengan hatinya Tuhan. Kita kepingin Tuhan dekat kita, Tuhan juga kepingin dekat kita. Yang saya sebut istilah gayung bersambut. Makanya saudara, saya berdoa supaya lagu ini bukan cuma sekedar lagu, tapi ini benar-benar kerinduan hati kita. Kita mau dimanapun kita berada, kita dekat sama Tuhan. Dan
kita bisa clear dengar suara Tuhan. Hari ini sebelum saya tutup dengan doa, I just wanna ask you, saya mau nanya sama Anda, bagaimana kondisi spiritual Anda saat ini? Anda yang ada streaming di rumah dimanapun Anda berada, this is the question yang saya mau tanya. Bagaimana kondisi rohani Anda saat ini? Apakah dia masih berbicara dalam kehidupan pribadimu? Apakah kamu masih mengalami hadirat Allah dalam doa-doa pribadimu dengan Tuhan? Apakah ketika kamu baca firman ada sebuah gairah, ada sebuah excited, ada sebuah passion yang luar biasa, haus dan lapar akan firman? Atau itu udah menjadi karena kalau aku nggak baca laporan, aku nggak buat laporan, aku nggak boleh nari, aku nggak boleh melayani? Atau memang benar-benar itu benar-benar menjadi sebuah hati yang membara berkobar-kobar dalam kehidupan? Apakah Tuhan masih berbicara dalam hidupmu secara personal? Kalau Anda berkata, iya Pastor, kayaknya aku mengalami seperti Samuel pasal 3, kemerosotan rohani. That's mean, itu artinya hari ini yuk tuning again hidup Anda, selaraskan kembali, setel kembali hidup Anda untuk kita bisa dengar God voice. Karena Tuhan berkata, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Dan saya percaya semua domba-domba Allah akan mendengar suaranya, dan Tuhan kenal kita, dan kita akan ikut Tuhan. Hari ini you make a decision in your life. Saya berkata, Tuhan, hari ini I wanna tuning again my life into God's voice. Aku mau selaraskan kembali hatiku, tuning, setel kembali hatiku untuk mendengar suaramu.
Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Tapi aku berdoa biar hari ini Roh Kudus Kau yang sudah ada di tengah kami bekerja, bergerak, tuning in again, setel kembali hati kami, setel kembali pikiran kami, telinga kami, untuk selaras dengan Tuhan, selaras dengan suara-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang mendengarkan Kau dan mengikuti tuntunan dan suara-Mu ya Bapa. Bapa, aku berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada tempat ini. I bless them. Aku berkati mereka with abundantly and overflowing in Jesus mighty name. Berkati keluarga mereka, hidup mereka, pekerjaan mereka, supaya mulai hari ini kami tuning again, kami kembali Tuhan selaras dengan pikiran Tuhan, dengan hati Tuhan dan perkataan-Mu ya Bapa. Bless all your people. Aku berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, seluruh kehidupan mereka will be blessed by the Lord. Mulai hari ini kami percaya hati kami sudah disetel kembali, already tuning, sudah setel kembali, selaras. Dan mulai hari ini bicaralah kepada setiap kami lebih banyak lagi, arahkan kami, tuntun kami, supaya kami tetap ada di jalan-jalan-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa menyerahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu, terutama gereja ini. Aku berdoa biarlah terus tuning dengan Engkau, tuning dengan heaven, sehingga kami selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas seluruh kehidupan kami.